Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita bisa berjumpa kembali dengan Kak Tari dan anak-anak semuanya. Kids Worship kita hari ini bersama-sama bersekutu. Oke, apa kabar anak-anak semuanya? Sehat? Puji Tuhan. Gembira? Puji Tuhan. Yuk kita semua sama-sama tepuk tangan. Luar biasa, Tuhan Yesus sudah menolong dan memberkati kita. Anak-anak semuanya, ayo bangkit berdiri bareng-bareng sama-sama ya. Semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Sudah siap? Ikuti Kak Tari ya anak-anak, kita mau yel-yel ya. Siap ya? Oke. Tenang, konsentrasi, kita mau yel-yel. Kids Worship, sehat, kuat, cerdas, taat, cinta Tuhan. Puji Tuhan. Oke, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Kids Worship kita. Ayo kita sama-sama. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Ayo kita sama-sama, mari bersukacita. Ayo kita sama-sama, mari memuji Tuhan. Sekali lagi ya. Ayo kita sama-sama, mari bersukacita. Ayo kita sama-sama, mari memuji Tuhan. Bersama Kids Worship kita tumbuh bersama Kids Worship belajar mengenal Tuhan. Jadi anak sehat, kuat, cerdas dan taat, mencintai Tuhan selalu. 1, 2, 3, go! Ayo kita sama-sama, mari bersukacita. Ayo kita sama-sama, mari memuji Tuhan. Bersama Kids Worship kita tumbuh bersama Kids Worship belajar mengenal Tuhan. Jadi anak sehat, kuat, cerdas dan taat, mencintai Tuhan selalu. 1, 2, 3, go! Ayo kita sama-sama, mari bersukacita. Ayo kita sama-sama, mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Oke teman-teman, sekarang kita akan berdoa untuk memulai Kids Worship kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah bisa bangun. Sekarang kami mau memulai Sunday School Kids Worship kami. Tuhan tolong kami supaya kami bisa siap untuk fokus hari ini. Tuhan tolong di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita punya lagu baru ya. Sudah 2 minggu, ya hampir 3 minggu kita sudah nyanyikan di Sunday School kita. Nah sekarang Kids Worship di persekutuan ini kita mau bareng-bareng nyanyikan lagu ini. Lagu yang mau mengajak anak-anak bersama dengan Kak Tari untuk kita selalu ingat, selalu mengerti, selalu tahu bahwa kita punya penjaga yang terhebat, penolong yang luar biasa, yang selalu temani kita di mana saja, di sekolah, di sekolah, di rumah, kita selalu dijaganya. Ya, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Hari ini kita mau bersama-sama bersukacita. Caca, Iki, Jojo, Cece, Dion, Tasya, Feli dan semuanya yang lainnya. Real Faith sekalipun jauh, nggak bareng-bareng, nggak ada di sini bareng-bareng. Kita semuanya memuji Tuhan ya.
Real Faith juga ya. Hari ini Real Faith ada di Kalimantan. Dia nggak bareng-bareng dengan kita. Tapi Real Faith bisa sama-sama dengan Kak Tari dan teman-teman di sini untuk memuji Tuhan ya. Kita sama-sama nyanyi ya. Lagunya judulnya Tuhan Yesuslah Penjagaku. Yuk sama-sama ngomong dulu yuk. 1, 2, 3. Tuhan Yesuslah penjagaku. Yang jaga kita, yang melindungi kita. Gak ada yang bisa. Hanya Tuhan yang bisa melindungi kita dengan luar biasa. Tuhan Yesuslah penjagaku. Oke, kita akan sama-sama nyanyi Tuhan Yesuslah penjagaku. Tuhan Yesuslah penjagaku. Tuhan Yesuslah penjagaku. Manapun ku pergi selalu sertaku. Yesuslah penjagaku. Sekali lagi. Tuhan Yesuslah penjagaku. Tuhan Yesuslah penjagaku. Kemanapun ku pergi selalu sertaku. Yesuslah penjagaku. Ku di rumah Yesus menjagaku. Ku di sekolah menjagaku. Kemanapun ku pergi menjagaku. Yesuslah penjagaku. Tuhan Yesuslah penjagaku. Tuhan Yesuslah penjagaku. Kemanapun ku pergi selalu sertaku. Yesuslah penjagaku. Yuk semuanya kita akan bersukacita memuji Tuhan. Sekali lagi ya. Tuhan Yesuslah penjagaku. Tuhan Yesuslah penjagaku. Kemanapun ku pergi selalu sertaku. Yesuslah penjagaku. Yesuslah penjagaku. Tuhan Yesuslah penjagaku. Tuhan Yesuslah penjagaku. Kemanapun ku pergi selalu sertaku. Yesuslah penjagaku. Ku di rumah Yesus menjagaku. Ku di sekolah menjagaku. Kemanapun ku pergi menjagaku. Yesuslah penjagaku. Tuhan Yesuslah penjagaku. Tuhan Yesuslah penjagaku. Kemanapun ku pergi selalu sertaku. Yesuslah penjagaku. Yesuslah penjagaku. Yesuslah penjagaku. Oke teman-teman, sekarang kita akan menyembah Tuhan. Kita akan berterima kasih kepada Tuhan. Dan kita akan menyanyikan lagu Jika Sedih Dia Ada. Kita mau bersyukur sebab Dia yang beri kita nafas. Kita bersyukur Dia yang memberi pertolongan, beri kesembuhan buat setiap kita. Bagi Yesus. Dia ada, jika senang Dia ada, sekalipun
bisa bangun. Hari ini kami sudah bisa merayakan kemerdekaan Indonesia, di mana Engkau memberi kami kebebasan dari penjajah. Itu semua karena Tuhan cinta pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat sayang kepada kami, melebihi semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah sangat baik kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan menyanyikan lagu Ku Mau Jadi Murid Tuhan. Yesus, hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya hari ini kami bisa fokus dan mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan kepada kami. Dalam nama dan saya berdoa. Amin. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang waktunya kita untuk belajar firman Tuhan. Oke, semuanya sudah siap dengan Alkitabnya? Hari ini kita akan bersama-sama belajar untuk mengerti, untuk tahu bahwa kita punya Tuhan yang memperhatikan. Yuk ulang sama-sama, ikuti kata-kata Kak Tari ya. Tuhan yang memperhatikan. Apa yang diperhatikan Tuhan? Selain hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat apa yang kau lihat, apa yang kau lakukan, apa yang kau ucapkan. Hari ini kita belajar tentang bagaimana Tuhan memperhatikan. Siapa yang diperhatikan Tuhan dan bagaimana Tuhan memperhatikan. Kita sama-sama belajar ya dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-8 sampai ayat 37. Banyak sekali ayatnya. Tapi anak-anak kita bersama-sama perhatikan ceritanya, ya kan? Anak-anak hari ini mendengarkan dengan baik ceritanya. Anak-anak mendengarkan dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Alkitabnya dibuka dulu, 2 Raja-Raja pasal 4. Kita mau baca ayat yang ke-8 sampai 37. Tapi kali ini yang bacain Kak Tari ya, dalam cerita firman Tuhan. Jadi anak-anak Alkitabnya dikasih tanda. Sudah ketemu 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai ayat 37 dikasih tanda pita. Pita ada kan pitanya Alkitabnya anak-anak? Terus sudah ditaruh di depannya. Iya, good. Sekarang fokus pandangannya hanya kepada firman Tuhan yang Kak Tari mau ceritakan. Siap ya? Be silent dan fokus. Tidak main sendiri dan juga tidak main dengan teman kiri kanan. Fokus, oke? Siap. Tuhan yang memperhatikan. Suatu hari Bapak Elisa pergi ke Sunem. Tempat itu, kota itu, daerah itu namanya Sunem. Apa? Sunem. Good. Ya. Suatu hari Bapak Elisa pergi ke Sunem. Apa yang terjadi?
di kota Sunem itu ada satu ibu. Dia sangat kaya. Ibu ini hatinya sangat baik. Dia sering mengundang Bapak Elisa datang makan ke rumahnya. Kalau Bapak Elisa dalam perjalanan pelayanan, memberitakan Injil, mendoakan orang-orang, Bapak Elisa lewat daerah Sunem, ibu ini memanggil Bapak Elisa untuk mampir ke rumahnya. Wow, baik sekali ya. Kan waktu itu Bapak Elisa pergi pelayanan tidak dengan naik mobil, tidak dengan naik motor atau naik bis atau naik pesawat, tidak. Berjalan kaki melayani Tuhan. Jadi Bapak Elisa capek, Bapak Elisa lapar. Begitu ibu ini melihat Bapak Elisa lewat, Bapak Elisa, mari singgah ke sini, singgah di rumah kami. Bapak Elisa diberi air minum, Bapak Elisa diberi makan, dan kadangkala ibu ini berkata supaya Bapak Elisa nginep di rumahnya. Tapi dia nginepnya di tempat yang ada saja. Suatu hari, ibu perempuan Sunem ini berbicara kepada suaminya. Aku tahu Bapak Elisa itu adalah abdi Allah, hamba Tuhan yang melayani Allah. Mari kita membangun sebuah kamar ya. Di ruang atas ternyata rumahnya itu tingkat, ibu perempuan Sunem ini anak-anak. Di atas kita bangun satu kamar ya. Kita bangun satu kamar supaya kalau hamba Tuhan ini kecapean di jalan, kelelahan, bisa nginep dulu istirahat di rumah kita. Oke, kata suaminya. Maka mereka membangun sebuah kamar. Di kamarnya itu diberi tempat tidur, diberi meja, diberi kursi, dan juga diberi lampu. Supaya kalau malam hari Bapak Elisa mau berdoa, Bapak Elisa ada tempat duduk, ada meja untuk baca firman Tuhan, untuk berdoa, disiapkan dengan baik oleh Ibu Sunem ini, ibu perempuan yang ada di kota Sunem. Wah, dia baik sekali. Suatu hari Bapak Elisa berkata dengan Gehasi. Gehasi ini asistennya, ya anak-anak ya, asistennya Bapak Elisa. Dia bilang, Gehasi, perempuan ini baik sekali ya. Dia memberi kita makan, beri kita tempat menginap, siapkan tempat tidur, meja, kursi. Dia kasih lampu, jadi kamar kita nggak gelap. Waktu aku mau baca firman, bisa baca. Wah, baik sekali. Kira-kira apa yang kita bisa kasih ya? Dia sudah kaya. Apakah dia susah? Aku mau berdoa untuk dia. Apa kesusahannya? Dia sudah punya semuanya. Dia punya ladang kebun yang sangat luas. Uangnya banyak pasti penghasilannya. Bapak Gehasi ingat. Bapak Elisa, perempuan ini tidak punya anak. Tapi suaminya sudah tua. Bagaimana mungkin sudah tua, sudah opa-opa bisa punya anak? Gehasi berpikir begitu. Lalu Bapak Elisa bilang, kamu panggil dia ke sini. Kamu panggil. Dia datang, dia panggil ibu perempuan Sunem ini. Dia berkata, Bapak Elisa berkata kepadanya, tahun depan kamu akan menggendong seorang anak laki-laki. Jangan kasih harapan palsu. Nggak mungkin aku nggak bisa punya anak. Tidak. Aku berdoa, kamu tahun depan kamu akan punya anak laki-laki. Bener anak-anak. Tuhan mendengarkan doa Bapak Elisa. Tuhan tahu perempuan Sunem yang baik hati ini, yang suka menolong, yang suka berbagi, yang suka memperhatikan hamba Tuhan ini, dia belum punya anak dan Tuhan memberkati rahimnya dan dia punya anak laki-laki. Wah, sangat senang dia bersama suaminya dan juga istrinya dan anak dia karena sudah punya anak, senang sekali. Gimana kalau anak-anak senang? Senang sekali punya baby ya. Babynya baby boy, bukan baby girl ya, bukan. Tapi baby boy, anak cowok, anak laki-laki. Dan anak itu bertumbuh, tambah hari tambah besar ya. Kayak Ricky, kayak Real Faith dulu kecil, sekarang udah tambah tinggi, sekarang bahkan sudah sekolah ya kan.
seperti anak-anak juga bertumbuh. Nah, anak laki-laki ini bertumbuh sudah agak besar. Suatu hari dia ikut papanya pergi ke ladang karena papanya sedang panen gandum di ladangnya. Jadi ada pekerja-pekerja yang sedang banyak memanen gandumnya. Suatu hari waktu dia ikut papanya itu, dia pegang kepalanya, dia bilang, "Papa sakit kepala, aduh kepalaku sakit sekali." Langsung papanya bilang, "Bawa dia cepat pulang, kasih dia ke ibunya karena kepalanya sedang sakit." Lalu dia dibawa pulang ke rumah, ibunya memangku dia. Waduh, mamanya sedih sekali, anaknya sakit, anak-anak. Sampai tengah hari, ternyata anak laki-laki ini meninggal. Lalu dia bawa anak laki-laki ini, digendong, ditaruh di kamarnya Bapak Elisa biasa tidur. Ayo ingat nggak? Di lantai berapa? Di lantai 2, di atas ya. Lalu dibaringkan di tempat tidurnya Bapak Elisa. Ibu ini diam-diam semangat, dia siapkan kudanya, keledainya untuk dia naik. Dia mau pergi ke Gunung Karmel. Kenapa? Karena Bapak Elisa tinggal di Gunung Karmel. Lalu dibawa bujangnya, dia bawa keledainya, dia pamit, izin kepada suaminya, kasih tahu, "Aku mau pergi ke Gunung Karmel, aku mau menemui Bapak Elisa." Suaminya bilang, "Loh, ini kan bukan waktunya berdoa, ini belum bulan baru, belum waktunya berdoa, ngapain kamu ke sana?" "Aku mau pergi cepat-cepat ya, aku mau pergi." Dia cepat sekali, dia cepat sampai di Gunung Karmel. Dari jauh Gehazi lihat, Bapak Elisa, itu ada perempuan Sunem datang. Dia langsung sampai, dia langsung lari, dia berlutut, dia pegang kakinya Bapak Elisa. "Bapak Elisa, aku kan gak pernah minta anak laki-laki. Kenapa kamu doakan aku sampai aku punya anak laki-laki? Sekarang." Dia nangis, dia pegang-pegang kakinya Bapak Elisa. Langsung Gehazi mau narik ibu perempuan Sunem ini. Jangan, gak usah. Bapak Elisa bilang, hatinya sedang pedih, sedang sedih, biarkan saja. Tuhan melihat perempuan ini sedang sedih. Bapak Elisa juga melihat. Lalu apa yang terjadi? Bapak Elisa bilang, "Ayo Gehazi, kamu datang ke rumahnya, bawa tongkatmu, terus bawa tongkatku itu, taruh di atas badannya dia." Gehazi pergi. "Oh enggak. Dia enggak bangun-bangun." Lalu, "Ayo cepat, Bapak Elisa yang datang." Akhirnya Bapak Elisa pergilah ke Sunem, pergi di rumah ibu itu, bersama dengan ibu itu. Dia lihat ternyata anak itu sudah meninggal. Anak-anak. Lalu pintunya ditutup, jendela ditutup, Bapak Elisa sendirian dengan anak itu. Gehazi minggir. Lalu Bapak Elisa berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Terus sesudah dia berdoa, dia tumbangkan badannya, dia peluk anak itu. Kok gak ada tanda-tanda ya? Bapak Elisa bingung, jalan sini. Kok anak itu masih tidur ya, masih belum bangun ya? Bapak Elisa terus lagi dia berdoa lagi, minta kepada Tuhan. Anaknya sudah meninggal gimana ini? Dia berdoa, "Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong." Dia berdoa, lalu dia peluk anak itu lagi. Terus dia jalan sana, jalan sini, dia tunggu. Dia dengar bunyi cing, dia bunyi anak itu bersin. Loh, anak itu hidup. Bapak Elisa bilang sama Gehazi, panggil mamanya, kasih tahu mamanya." Gehazi cepat-cepat lari, kasih tahu ke bawah, Bu, anakmu. "Loh, kenapa anakku? Dia datang, dia lihat anaknya sudah duduk di tempat tidur, dia bersujud, dia berdoa kepada Tuhan, dia terima kasih kepada Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Keren sekali anak. Akhirnya anak itu hidup lagi ya. Nah, hari ini kita belajar dua hal anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Yang pertama kita belajar Tuhan yang memperhatikan itu ya. Tuhan memperhatikan kebaikan hati. Yang pertama apa? Tuhan memperhatikan kebaikan hati. Hatinya coba hatinya anak-anak lihat, di mana tuh hatimu? Di sini. Siapa yang lihat? Nggak ada. Tapi Tuhan lihat kebaikan hatimu. Hatimu baik apa buruk? Hatimu jahat apa hatimu baik? Anak-anak,
Tuhan memperhatikan hatimu. Hati perempuan Sunem itu diperhatikan oleh Tuhan. Hatinya murah hati, hatinya suka memberi, hatinya penuh kasih. Dia tidak pelit. Dia punya makanan, dia bagi kepada Bapak Elisa, kepada Bapak Gehazi. Orang lewat dipanggil, dibagi makanan, datang-datang. Dan Tuhan memperhatikan. Tuhan memperhatikan kebaikan perempuan Sunem ini. Ya kan? Waktu itu dia gak punya anak. Tuhan memperhatikan dia ini perempuan yang baik, perempuan yang murah hati, perempuan yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi hamba Tuhan. Dia diperhatikan Tuhan, lalu dia bisa hamil, lalu dia bisa punya anak-anak. Tapi anak-anak ingat loh, jangan anak-anak gini, aku mau buat baik lah kak, supaya Tuhan buat baik kepadaku. Oh no, enggak. Kita berbuat baik karena Tuhan sudah berbuat baik kepada kita. Jadi gini Jojo, Cece, Caca, Tasya, dan semuanya anak-anak. Kita berbuat baik karena Tuhan Yesus sudah baik dengan kita. Tuhan sudah baik dengan kita, maka kita harus berbuat baik. Perbuatan baik itu bukan supaya dipuji orang. Wah, Jojo keren ya, Cece pinter ya, Caca baik ya. Enggak. Kita berbuat baik itu karena Tuhan sudah baik kepada kita. Dan anak-anak ingat, Tuhan memperhatikan sekalipun suatu hari anak-anak bagi makanan. Kok gak ada yang lihat aku sih bagi mainan, bagi makanan? Aku gak mau deh, aku buat baiknya kalau dilihat orang. Oh enggak. Tuhan itu memperhatikan apa yang kita lakukan, baik atau buruk. Termasuk waktu anak-anak melakukan kebaikan. Jangan tunggu dilihat orang dan jangan untuk dilihat orang. Tapi perhatikan, Tuhan memperhatikan perbuatan baikmu. Ya. Yang kedua, kita belajar apa? Tuhan memperhatikan orang yang berdoa. Waktu perempuan Sunem itu tahu anaknya meninggal, mati, apa yang dia lakukan? Dia cari Bapak Elisa. Dia cari hamba Tuhan. Dia mau didoakan, dia mau ditolong. Dia pergi minta pertolongannya kepada Tuhan. Dia bawa Bapak Elisa pulang ke rumahnya. Dan Bapak Elisa apa yang dilakukan? Bukan Bapak Elisa yang menyembuhkan. Bukan Bapak Elisa yang membangkitkan. Apa yang dilakukan Bapak Elisa? Bapak Elisa berdoa. Dan doanya diperhatikan oleh Tuhan. Didengarkan oleh Tuhan. Doanya diperhatikan oleh Tuhan. Didengarkan oleh Tuhan. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan bagaimana Bapak Elisa berdoa. Perempuan Sunem itu meminta pertolongan juga berdoa. Tuhan memperhatikan dan anaknya itu yang sudah mati dibangkitkan. Mustahil toh? Nggak mungkin terjadi. Tapi saat mereka berdoa, Tuhan perhatikan, Tuhan jawab doanya. Anak-anak juga gitu. Kak, aku susah sekali menulis. Aku belum pintar mewarnai. Aku belum pintar menggambar kayak kakak-kakak itu loh. Nggak apa-apa. Namanya juga masih anak-anak, terus belajar. Terus kalau belajar tapi belum bisa berdoa, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti berkati. Dulu kakak-kakak kalian ini yang udah besar-besar ini waktu mau belajar baca juga awalnya nggak bisa baca. Nggak ada anak-anak lahir, langsung bisa baca. Ini Bapak Budi, nggak bisa langsung baca. Mama pergi ke pasar, nggak ada. Ngomong aja nggak bisa kok. Semuanya dalam pertolongan Tuhan. Jadi kalau anak-anak, aku nggak pintar matematika, aku nggak pintar bahasa Inggris. Let's pray, berdoa kepada Tuhan. Tuhan memperhatikan. Tuhan memperhatikan. Kalau anak-anak nangis minta tolong sama Tuhan, Tuhan tolong aku, biar aku pintar bahasa Inggris, biar aku pintar matematika, berdoa, minta tolong kepada Tuhan. Belajar itu harus, tapi berdoa itu yang utama. Jangan hanya berdoa terus nggak belajar, yang tidak diberkati Tuhan. Belajar, tapi yang pertama-tama juga harus berdoa. Anak-anak, Tuhan akan menolong dan memberkati kita semuanya ya. Oke anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama memperhatikan ayat hafalan untuk kita ya. Ayat hafalan untuk kita dari Mazmur pasal 24 ayat yang ke Mazmur 23 ayat 4a. Mazmur 23 ayat 4a. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Tuhan memperhatikan saat kita dalam kesulitan. Yuk kita sama-sama baca ya. Mazmur 23 ayat 4.
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sampai di situ aja ya. Oke anak-anak, Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semuanya. Mazmur 23 ayat 4. Sesudah ini nanti kakak-kakak, adik-adiknya juga nanti ayat hafalan dulu dari Mazmur 23 ayat 4a ya. Oke, mari kita bersama-sama berdoa berterima kasih untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan tolong dan berkati kami dengan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus pimpin kami untuk selalu mengingat bahwa Tuhan memperhatikan kami saat kami kesulitan, saat kami kesusahan. Tuhan memperhatikan kami, dan saat kami berdoa Tuhan juga mendengar doa kami dan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Allah, Tuhan sudah memberkati kita semuanya. Kita sekarang akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan Yesus. Ya, udah disiapin persembahannya, sudah diberi, udah dikasih oleh mama. Ya, udah dikasih orang tua persembahannya, disiapkan dengan baik. Hari ini yang bertugas untuk mengedarkan kantong persembahannya adalah Evangelista. Tahu nggak siapa itu? Iya, Caca. Nama panggilannya Caca, tapi namanya Evangelista. Ya, oke Caca siap ya. Caca siap. Kantong persembahannya dipersiapkan nak. Oke, yuk. Caca, Evangelistanya maju ke depan. Dan siapkan kantong persembahannya. Ya, oke, sudah siap untuk melayani Tuhan. Teman-teman yang lain, yuk kita sama-sama menyiapkan untuk memberikan persembahan. Dengan kita menaikkan pujian satu kali lagi yang tadi kita sudah nyanyikan. Lagu baru kita ya. Kita mau memuji Tuhan. Tuhan Yesuslah penjagaku. Sambil memberikan persembahan, berikan persembahannya dengan sopan, dengan baik, dengan tidak dikucil-kucil, berikan dengan sopan untuk Tuhan Yesus. Sebagai ucapan syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan, berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik, yang rapi ya, oke? Berikan dengan sopan dan rapi, dengan baik. Kita naikkan pujian, Tuhan Yesuslah penjagaku. Yesuslah penjagaku, Tuhan Yesuslah penjagaku. Manapun ku pergi selalu sertaku, Yesuslah penjagaku. Sekali lagi, Tuhan Yesuslah penjagaku, Tuhan Yesuslah penjagaku. Kemanapun ku pergi selalu sertaku, Yesuslah penjagaku. Ku di rumah Yesus menjagaku, ku di sekolah menjagaku, kemanapun ku pergi menjagaku, Yesuslah penjagaku. Tuhan Yesuslah penjagaku, Tuhan Yesuslah penjagaku, kemanapun ku pergi selalu sertaku, Yesuslah penjagaku. Yuk, semuanya kita akan bersuka-cita memuji Tuhan sekali lagi ya. Tuhan Yesuslah penjagaku, Tuhan Yesuslah penjagaku, kemanapun ku pergi selalu sertaku, Yesuslah penjagaku, Yesuslah penjagaku. Tuhan Yesuslah penjagaku, Tuhan Yesuslah penjagaku, kemanapun ku pergi selalu sertaku, Yesuslah penjagaku. Ku di rumah Yesus menjagaku, ku di sekolah
sudah memberikan persembahan kita, sekarang anak-anak semuanya bangkit berdiri. Kita akan berdoa semuanya. Oke, sudah tenang. Kita akan berdoa untuk persembahan, juga doa syafaat dan doa penutup ya anak-anak ya. Mari kita semuanya lipat tangan. Wah, keren, udah beri contoh. Thank you, bagus sekali. Anak-anak ada yang sudah beri contoh, situ lihat, perhatikan. Ada yang sudah pinter bersikap dalam berdoa. Yuk, semuanya kita fokus, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah bersama-sama bersukacita dengan anak-anak. Kami bersukacita dengan teman-teman di Kids Worship ini. Tuhan, kami bersyukur, Tuhan berkati kami, berkati orang tua, sehingga anak-anak juga hari ini bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Terimalah persembahan kami ya Allah. Tuhan, kami naikkan syukur kami, sebab tangan-Mu yang menopang, tangan-Mu yang memelihara, sehingga setiap kami bisa memberikan persembahan kepadamu. Terimalah ya Tuhan sebagai ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Bapa di sorga, kami hari ini juga menyerahkan di hadapan Tuhan doa-doa syafaat kami untuk semua anak-anak Kids Worship ini, mereka yang dari kecil sampai dengan usia mereka yang sudah kakak-kakak. Tuhan berkati mereka semua dalam sekolahnya. Tuhan berkati mereka, mungkin ada yang sulit belajar mata pelajaran tertentu, Tuhan tolong ya. Tuhan berkati mereka, ada yang belajar membaca, ada yang baru masuk sekolah, Tuhan tolong ya, supaya semua anak-anak menjadi semangat waktu sekolah. Kalau mereka bertemu dengan pelajaran yang sulit, mereka ingat Tuhan Yesus. Tuhan tolong anak-anak semuanya sehingga setiap hari mereka semangat ke sekolah, mereka semangat untuk belajar. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap orang tua yang Tuhan sudah percayakan anak-anak kepada orang tua. Tuhan berkati pekerjaan mereka, berkati hidup mereka, cukupkan kebutuhan mereka. Berikan kepada orang tua hati yang sabar, hati yang penuh kasih, sehingga saat mereka dalam kelelahan, kelemahan, dalam kesulitan tapi harus mendampingi anak-anak, mereka mendampingi anak-anak dengan penuh sukacita, dengan penuh kasih. Tuhan berkati, Tuhan Yesus menolong semua orang tua. Kami berdoa supaya orang tua juga terus ditolong Tuhan untuk membimbing anak-anak secara rohani, hidup dalam cinta akan Tuhan. Kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan untuk kota kami, Sidoarjo, Surabaya. Tuhan berkati Jawa Timur, Ibu Gubernur. Tuhan Yesus tolong supaya di wilayah kami tinggal ini diberkati dengan damai sejahtera. Juga bangsa kami Indonesia, Tuhan berkati supaya Indonesia aman selalu dan pemimpinnya diberikan hati yang penuh kasih untuk memikirkan dan bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan, dan mereka memikirkan kesejahteraan masyarakat. Berkati ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus supaya Kids Worship ini terus diberkati untuk menjadi tempat di mana anak-anak bertumbuh dalam Tuhan, anak-anak bisa bersama-sama belajar firman Tuhan dan hidup mengasihi sesama juga mengasihi Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus, berkati semua kami kakak-kakak yang melayani. Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Kita yel-yel dulu yuk. Kids Worship, sehat, kuat, cerdas, taat, cinta Tuhan. God bless you. Yuk salaman dengan teman-teman. Tapi sebelumnya perhatikan nih, ada ayat hafalan dari teman-teman kita. Yuk mari kita bersama-sama saksikan. Sedang membuat catatan dan mencatat ayat hafalannya. Oke. Siap. Selanjutnya yang mau sekarang ayat hafalan. Matius 22 ayat 37.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Oke, terima kasih. Oke, sekarang Gideon silakan. Agak lupa. 1, 2, 3. Oke, Dion. Ya, ya. Matius. Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dengan dengan jiwamu dengan segenap akalmu. budimu. Oke. Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Oke, terima kasih. 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Oke, terima kasih. Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Oke.